Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kepulangan Ruri dan Jack, datanglah tamu yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang. Yap, siapa lagi kalau bukan keluarga Clark, keluarga yang harmonis namun penuh dengan kegesrekan, yang membuat siapapun akan menggelengkan kepala jika melihat tingkah mereka yang super absurd dan super gesrek. Aloha semuanya, sapa Oma Airin ketika masuk ke dalam ruang rawat tersebut sembari membawa karangan bunga yang sangat cantik dan diikuti oleh Sander, JJ, Devan, dan Raya. Mereka sangat antusias ingin melihat anak Emmanuel, si pria gemulai. Kedatangan keluarga Clark disambut hangat oleh keluarga Emma. Tidak perlu repot-repot seperti ini, Nyonya. Sudah datang ke sini saja suatu kehormatan bagi kami, ucap Rima sembari menerima karangan bunga dari Oma Airin. Jangan sungkan seperti itu, jawab Oma Airin. Rima mempersilakan duduk keluarga Clark di sofa yang ada di ruangan itu. Hai Hot Opa, sapa Raya ketika melihat Bondan. Mata Raya beberapa kali mengerling nakal kepada Bondan, membuat Devan kebakaran jenggot. Sedangkan Bondan langsung berpindah duduk karena ia merasa rikuh sendiri. Sander langsung melingkarkan tangannya di pinggang JJ dengan erat. Ia takut jika istrinya itu terpesona dengan ketampanan Bondan. Dedi, apa sih? Lepas, kesal JJ tertahan. Tidak, kau ingin menggoda pria bertato itu kan? Balas Sander tidak kalah kesal. Kenapa jadi julid begitu sih? JJ memanyunkan bibirnya. Bibirnya dikondisikan, bisik Sander sensual. JJ langsung mempautkan bibirnya ketika mendengar bisikan itu. Burung hantu, mana putramu? Aku tidak sabar menggendongnya, ucap Raya kepada Emma. Iya, aku juga tidak sabar ingin melihat hasil jungkat-jungkitmu setiap malam, ucap Oma Airin tidak berfilter. Mam, Sander mengingatkan. Apa? Kenapa? Mami mengatakan apa adanya, jawab Oma Airin, selalu ingin menang sendiri berbicara dengan putranya. Sudah, jangan ribut. Ini, lihatlah bibit unggulku, jawab Emma bangga sembari menggendong Arjuna dan menyerahkan kepada Raya. Oh my god, kenapa anakmu sangat tampan sih? Ya ampun, boleh aku bawa pulang? Tanya Raya sembari mencium kedua pipi Arjuna dengan gemas. Dan detik selanjutnya, bayi mungil itu menjadi rebutan keluarga Clark. Gendong boleh, tapi jangan dibawa pulang, jawab Emma, membuat semua orang di sana tergelak. Lagian kita sudah punya 2 putri, apa kamu ingin punya baby lagi sayang? Tanya Devan merangkul bahu istrinya dengan mesra. Tidak, jawab Raya dan menatap sebal suaminya. Kalian ini seperti sedang bermusuhan? Tanya Emma menatap Devan dan Raya bergantian. Biasa gara-gara pepaya gantung, celetuk JJ lalu tergelak keras. Mami, kesal Devan kepada JJ. Kalau begitu biar adil si mulut pedas gantian melihat terong gantung, saran Emma menyesatkan. Burung hantu, Devan menatap tajam Emma, tapi yang ditatap malah menjulurkan lidahnya meledek. Saran yang bagus tuh, nanti aku akan mencari terong Belanda yang super besar, jawab Raya menatap sebal suaminya. Sayang, rengek Devan. Kau menjijikan sekali, umpat Oma Airin ketika melihat Devan merengek seperti anak kecil. Sander menggeleng pelan ketika melihat keluarga absurdnya. Setelah berdebat sebentar dan berbincang hangat, keluarga Clark akhirnya pamit pulang karena mereka tidak bisa berlama-lama di rumah sakit. Tidak lupa Devan dan Sander memberikan hadiah untuk Arjuna berupa cek sebesar 500 juta untuk biaya pendidikan Arjuna kelak. Bukan bermaksud menghina, akan tetapi mereka ingin menyiapkan sejak dini
dan ingin yang terbaik untuk Arjuna. Tentu hal baik itu diterima Emma dan keluarga. Mereka juga tidak hentinya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Clark. "Kalau ada apa-apa hubungi aku," pesan Sander sebelum pamit. Dan Emma mengangguk dan terharu dengan sikap baik dan rendah hati keluarga Clark. Setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit untuk pemulihan rahimnya, akhirnya diperbolehkan pulang oleh Dr. Ricky. "Ingat, puasa dulu 40 hari, kalau bisa lebih dari itu malah lebih bagus," ucap Ricky kepada Emma setelah memeriksa Vika. "Mana bisa menahannya lama-lama," jawab Emma ketus. "Dasar burung emprit," umpat Ricky. "Burung elang sialan, apa mau bukti?" Kesal Emma dengan dokter cabul itu. "Tidak, paling juga masih besaran punya aku," cibir Ricky. "Setidaknya milikku punya sarang, tidak seperti dirimu yang harus bermain dengan Miss Lux," sindir Emma dengan keras. Dasar menyebalkan," kesal Ricky meninggalkan ruangan itu karena merasa kalah telak. "Kalian ini jika bersama tidak pernah akur, kenapa?" tanya Vika yang sedang menggendong Arjuna. "Habis aku masih kesal dengannya karena sudah melihat milikmu," jawab Emma jujur. Vika yang mendengar ucapan suaminya pun menghembuskan nafasnya kasar. Untung saja di ruangan itu hanya ada dirinya dan Emma, karena Rima dan Bondan sedang mengurus administrasi. "Sayangku, papanya Arjuna yang paling ganteng. Dr. Ricky hanya melakukan tugasnya, tidak lebih," Vika memberikan pengertian. "Aku tahu, tapi tetap saja rasanya aku tidak ikhlas," jawab Emma sewot. Vika lagi-lagi menghembuskan nafasnya dengan kasar lantaran menghadapi orang yang sedang hibernasi itu sangat sulit karena perasaan mereka sangat sensitif. Tidak lama kemudian, Rima dan Bondan datang dan mereka pun segera bersiap pulang ke rumah. Sampai di rumah, Vika dan Emma sangat terperangah ketika melihat rumahnya dihias dengan sangat indah menyambut kedatangan baby Arjuna. Di sana Bibi juga menyambut kedatangan majikannya. "Wah, kapan kalian mempersiapkan ini semua?" tanya Vika memasuki rumah dan senyum terus terkembang di bibir manisnya. "Saat kamu masih di rumah sakit, kamu suka?" tanya Emma lalu mengecup pipi istrinya dengan mesra. "Iya, suka banget dong," jawab Vika mengulas senyum. Hati Bondan dan Rima menghangat ketika melihat keluarga kecil itu nampak bahagia. "Semoga selamanya mereka terus bahagia seperti ini," ucap Bondan. "Amin," balas Rima tersenyum lalu mencium Arjuna dengan gemas. "Kenapa aku tidak dicium?" protes Bondan lalu menyodorkan pipinya di depan Rima. "Bau asem, maunya cium Juna aja yang wangi," jawab Rima membuat Bondan mengerucut sebal. "Sudah jadi opa ngalah sama cucu, kalau buat kamu jatahnya malam saja," ucap Rima tersenyum geli. Wajah Bondan yang masam kini berubah menjadi cerah secerah matahari yang menyinari bumi. "Jadi tidak sabar nunggu malam," jawab Bondan tersenyum mesum sembari menggosok telapak tangannya bertanda jika dirinya benar-benar tidak sabar. "Dasar aki-aki," cibir Rima. "Biar aki-aki tenaganya masih strong," sahut Bondan kesal tidak terima dibilang aki-aki. "Kalian ini ngomongin apa?" tanya Emma berjalan mendekat dan mengambil alih Arjuna dari gendongan Rima. "Tidak," jawab Rima dan Bondan kompak. "Mami sama ayah istirahatlah, pasti kalian sangat lelah," ucap Emma tersenyum lembut. "Ya baiklah," jawab Bondan lalu menarik tangan Rima menuju kamar mencari kesempatan.
Emma menggeleng ketika melihat tingkah ayah mertua yang merangkap menjadi ayah sambungnya itu. "Dasar puber kedua," gumam Emma lalu berjalan ke kamar atas sembari menggendong Arjuna dan merangkul istrinya. Sampai di kamar, Emma langsung merebahkan putranya di tempat tidur kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, ia menghampiri istrinya yang duduk di tepian tempat tidur. "Apa kamu lelah?" tanya Emma, duduk di samping Vika dan merengkuh tubuh istrinya. "Sedikit," jawab Vika tersenyum lalu menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu dan kedua tangannya melingkar di pinggang suaminya. Emma tersenyum mengecup kening istrinya dengan mesra dan mengelus punggung Vika dengan lembut. "Terima kasih telah berjuang demi anak kita. Aku mencintaimu," ucap Emma lembut. Vika mengurai pelukannya, mendongak dan menatap suaminya dengan hangat. "Aku lebih mencintaimu, sayang. Arjuna adalah bukti nyata dari cinta kita," ucap Vika. Emma tersenyum lembut dan melabuhkan ciuman di permukaan bibir istrinya dengan lembut, mencurahkan kasih sayangnya dan rasa cintanya yang begitu dalam hanya untuk istrinya, Afika Larasati. Perjuangannya selama bertahun-tahun untuk kembali di kehidupan normal seperti lelaki pada umumnya tidak sia-sia. Ia menemukan cinta sejatinya dengan cara yang tidak terduga. Afika Larasati, gadis kecil dan tomboy itulah yang mampu merubah hidupnya, memberikan warna-warni baru di kehidupannya, ditambah lagi kehadiran putranya Arjuna menyempurnakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tamat.